bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Orang ini merasa dibohongi oleh sholat, ya, merasa dibohongi sholat, ya. Ibaratnya orang yang berdagang lalu dia rugi, yang disalahkan adalah pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan mereaction sebuah video di mana seorang murtadin ya mengaku sebagai orang murtadin. Dia merasa dibohongi oleh sholat, ya. Baik, namun sebelum lanjut saya sampaikan terima kasih kepada seluruh subscriber dan seluruh yang menonton channel ini, dan yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe. Baik, orang ini merasa dibohongin sholat ya. Sangat lucu sekali ya merasa dibohongi, karena kata dia sholat itu hanya isinya adalah sholawat ya. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal dia sendiri tidak tahu apa itu sholat, ya. Dia tidak tahu apa sholat. Yang dia tahu hanyalah sholawat. Jadi makanya dia merasa selama ini dia dibohongi, karena dia menganggap bahwa sholat itu isinya hanya sholawat dan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, mari kita simak videonya. Nanti saya akan memberikan komentar ya tentang pendapat murtadin ini. Kita akan komentari dari segi syariahnya ya. Baik, mari kita dengar. Bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Baik, ikhwafillah, supaya tidak kabur kita akan komentarin ya. Yang pertama, dia tadi mengatakan bahwa katanya sholat itu isinya hanya doa kepada Nabi Muhammad SAW agar sama dengan Nabi Ibrahim, agar kedudukan Nabi Muhammad itu sama dengan Nabi Ibrahim. Nah, ini sebuah fitnahan yang sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa dia tidak paham sholat ya. Kita harus tahu bahwa dalam sholat ya atau iman itu ada zikir bil lisan, al-imanu zikir bil lisan, ada zikir bil lisan. Dimana kita dalam sholat itu ada zikir-zikir ya. Kadang membaca kita banyak zikir-zikir dalam sholat ya. Kemudian ada juga zikir bil arkan. Dialkan itu dengan anggota tubuh. Kita ruku, kita sujud, kita i'tidal ya. Sujud, ruku, i'tidal itu kan semuanya zikir bil arkan. Pertama ada zikir bil lisan. Dalam sholat itu ada zikir-zikir, kemudian zikir bil arkan, dengan anggota tubuh kita gerak, sujud, ruku dan sebagainya. Kemudian zikir bil jinan ya, zikir bil jinan atau bil jawarih. Kalau bahasa lain zikru bil jawarih itu, atau bil qalbi, zikir bil jinan atau bil qalbi. Bil qalbi di sini adalah dalam hati, ya, bahwa kita melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berniat dalam hati bahwa lillahi taala, kita berdoa hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tadi mengatakan bahwa sholat itu isinya hanya doa kepada Nabi Muhammad SAW agar kedudukannya sama dengan Nabi Ibrahim. Ini fitnahan juga, bahwa dalam sholat itu banyak doa-doa ya ikhwah, bukan hanya sholawat ya, bukan hanya sholawat. Dia mengatakan tadi isinya hanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah ya, fitnah.
Yang benar adalah sholat itu banyak, bukan hanya sholawat, banyak doa-doanya. Banyak doa-doanya. Ya, kita misalkan dalam doa iftitah, ya, doa sujud, misalkan dalam salah satu doa dalam sholat adalah Rabbi ghafirli, ya Allah, Rabbi ghafirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni, ya Allah, Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah saya, warhamni, rahmatilah saya, sayangilah saya, warzuqni, berikanlah rezeki kepada saya. Banyak doa-doa, tahiyat, misalkan setelah kita baca tahiyat, kita berdoa di ujung-ujungnya itu agar terhindar dari dajjal, banyak sekali fitnah. Nah, di sini banyak sekali doa-doa ini. Ini menandakan bahwa jadi sholat itu bukan hanya sholawat, dalam surah ada juga doa. Jadi sangat dusta dan fitnah apabila mengatakan bahwa sholat itu hanya isinya hanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menandakan bahwa dia tidak tahu sholat, dia tidak tahu bacaan sholat. Iya, makanya dia murtad. Ya, jadi tiada lain, dia hanya menipu dirinya sendiri. Ya, ibaratnya dia orang yang berdagang lalu dia rugi. Yang disalahkan adalah pembeli, padahal dia nggak tahu ilmu bisnis, dia nggak tahu perkali-kalian jumlah duit dan sebagainya. Dia merasa dibohongi oleh sholat, padahal dia sendiri tidak paham apa itu sholat. Baik, kita lanjutkan ya. Videonya masih ada video-video menarik lain ya. Kita lanjutkan videonya, nanti saya akan komentarin lagi. Nah, pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya, saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab saya juga pertanyaan ini, karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah, agama yang diturunkan Allah, Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di atahiyat ini artinya begini seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya Habib. Ya Allah, tidak dibaca bahasa Arab ya, Ikhwah. Tidak dibaca. Para sanak saudaranya beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya beserta karena para mungkin dia tidak tahu bahasa Arab ya, Ikhwah. Seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu, saudara. Jadi ingin ketawa kita mendengarnya, jadi ingin ketawa kita mendengar komentar ibu ini. Jadi pertama ada 2 pertanyaan tadi, kata dia, siapa yang menciptakan sholat, dan yang kedua, kenapa Allah minta sama Allah? Kalau yang Allah yang menciptakan sholat, kenapa minta sama Allah? Jadi bikin ketawa. Baik, kita jawab. Yang pertama adalah siapa yang menciptakan sholat? Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu bukan diciptakan, ya. Sholat itu bukan diciptakan tapi diperintahkan, ya. Tapi diperintahkan sudah jelas dalam Al-Qur'an, aqimis sholata, aqimus shalah wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, aqimis shalah, dirikanlah sholat, ya. Dalam Quran banyak sekali, bahkan waktu-waktunya sudah ditentukan dalam Al-Quran, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya. Sesungguhnya sholat itu waktu-waktunya sudah ditentukan, ya. Jadi sholat itu bukan diciptakan tapi diperintahkan. Nah, lalu siapa yang mencontohkan sholat itu? Tentunya yang mencontohkan, menjelaskan tentang tata cara sholat itu Nabi Muhammad SAW. Jelas dalam sabda Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Nah, itu tuh kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, lalu ibu ini tadi mengatakan bahwa kalau Allah yang menciptakan sholat, lalu kenapa Allah minta dalam sholat, Allah minta sama Allah? Ini sesuatu yang sangat keliru sekali ya. Kalau orang yang paham sholat, pasti tidak akan berkata seperti ini, ya. Ini sangat kelihatan sekali bahwa ibu ini sangat bingung ya, kebingungan sekali ya. Pantas sih kalau kita menduga bahwa orang ini benar-benar dulunya muslimah, benar-benar orang murtad, atau memang pura-pura murtad. Aslinya dia non muslim atau beragama Kristen ya. Sholat aja dia nggak paham bacaannya. Baik, kita lanjutkan videonya, nanti saya akan komentarin lagi ya.
Semakin menarik, kita simak. Baik. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan pada saat itu nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sononya begitu nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Ikhwafillah, jadi dilihat dari pernyataan ibu ini, seolah-olah Habib itu orang yang bodoh, orang yang tidak tahu tentang sholat ya. Seakan-akan Habib itu bodoh dan tukang marah. Dimana Habibnya mengatakan, udah seperti itu. Ya, itu dari sananya, dari Allah. Jadi dia mengekspresikan seakan-akan Habib itu bodoh, tukang marah. Padahal orang ini secara tidak sadar dia memperlihatkan kebodohannya. Dia tadi membaca sekilas bacaan-bacaan sholat, dia hanya terjemahannya aja, dia nggak tahu bacaan sholat. Ya, kalau misalkan dia bertanya benar-benar bertanya kepada Habib, maka Habib insya Allah akan menjelaskan cara panjang lebar isi sholat, mulai dari takbiratul ihram, doanya apa, itu doa takbiratul ihram, zikirnya apa. Bukan hanya sholawat, ya. Ini orang ini memperlihatkan kebodohannya sendiri, ya. Baik, satu lagi video sebelum kita tutup ya. Mari kita simak sama-sama. Ini makin menarik nih. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam nama Yesus, di dalam nama Isa alaihissalam. Ikhwah, ini adalah aku percaya padamu ya Allah. Selama ini aku sembah di dalam Yesus, di dalam Isa al-Masih. Ini sangat ngawur sekali ya. Ini sangat ngawur sekali bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Isa al-Masih atau Nabi Isa dalam pandangan Islam itu adalah seorang nabi dan rasul, dan yang menciptakan Nabi Isa al-Masih adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bukan aku sembah di dalam Yesus, apaan seperti itu. Ini semakin ngawur. Jadi semakin yakin buat kita bahwa perlu kita curiga bahwa orang ini benar-benar murtad atau memang dari sananya memang non muslim, cuman dia menciptakan kegaduhan supaya orang-orang muslim tertarik bahwa kita dibohongi oleh sholat, padahal dia sendiri nggak paham apa itu sholat. Baik, saya kira seperti itu. Wal-afu minni, jazakumullah khair. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.